satu brand ini diboykot lah rame-rame sama masyarakat, lalu drop. Mestinya ya orang marketingnya mikir gimana caranya supaya tidak drop dan menyelamatkan company-nya dan karyawannya. Kalau boykot itu jangan nanggung total. Sekarang boykot di Starbucks tapi lu masih pakai iPhone. Ini ngomong kayaknya orang yang ngomong bebas-bebas aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Produk apa aja yang udah lo boykot? Minyak goreng mungkin yang gue ingat ya, karena gue baru belanja, jadi gue beralih dari produk Sanko ya, Sanko kan? Sanko yang kabarnya itu termasuk salah satu produk yang harus di pindah ke gue mereknya apa ya, gue nyari random ternyata ada ini produk lokal nih, sip. Mereknya sip. Waduh apa nih, ya udahlah. Local pride. Oke. Experience baru, harga baru, harganya lebih mahal coy. Lebih mahal. Makanya itu, waduh. Masih mumpung. Tapi ya nggak apa-apa. Ya sudah lah ya. Berarti lu termasuk yang ikut boykot ya? Ikut ramenya. Tapi maksudnya ya udah, mungkin sepakat sama gue baca beberapa komen kan. Dengan kita mau boykot produk yang terafiliasi sama negara tertentu yang support genocide misalkan, itu juga sebagai bentuk sikap kita berada di pihak mana. Gue mungkin mengaminkan statement itu dan udahlah tipis-tipis aja, mungkin ini yang gue bisa. Iya. Ya sama sih, gue juga tidak 100% kali ya, karena gue juga masih bingung yang mana sih sebenarnya produk-produk ini, karena kan pemerintah nggak pernah rilis secara resmi ya produk-produk apa, jadi gue juga masih kadang-kadang bingung. Cuman mayoritas yang gue tahu sih ya gue nggak beli lagi, balik lagi nggak 100%, tapi gue lebih ke ilfil aja gitu loh sama produk-produk tersebut yang katanya berafiliasi dengan negara tersebut yang melakukan genocide. Lebih ke jadi malas aja gitu. Terlepas ini upaya untuk bikin mereka bangkrut atau bikin mereka apa ya, gue sih nggak peduli dengan itu ya. Cuman yang jelas gue nggak beli karena udah ilfil aja jadinya gitu. Jadi kayak males gitu. Jadi kayak hero yang wah kenapa sih lu begini gitu ya. Iya gitu. Dan akhirnya tersadar juga lah, selama ini gue banyak sekali tidak mencoba produk lokal ya. Akhirnya jadi realize gitu loh. Jadi ya oh iya juga ya, gue selama ini kebanyakan udah aja beli yang itu lagi. Which is itu produk luar. Sampai akhirnya terlepas dari ada fenomena ini atau tidak, kita kan harusnya mendahului yang terdekat gitu loh. Benar. Kalau ada tetangga, ya jualannya tetangga. Ya. Kalau ada yang saudara, ya ini kalau secara luas sih yang lokal Indonesia gitu. Kan mestinya begitu ya. Jadi tersadarkan gitu loh, ini bagus juga nih, berarti akhirnya gue ya kayak lu lah beli minyak tersebut kan, kalau tidak ada fenomena ini kan mungkin tidak. Jadi ke-trigger karena memang ada momen yang happening aja sih sebenarnya, yang skalanya gede gitu. Bener sih, itu juga gue rada mikirin itu. Kan bisa jadi gini, bisa jadi orang itu berhenti beli produk tertentu bukan karena ada isu boykot, tapi karena isu bosan atau kecewa atau dan lain sebagainya. Itu banyak banget lah mereka pindah ke produk yang B, yang ternyata produk B itu produk lokal dan ternyata bagus juga nih. Maksudnya banyak momen-momen kayak gitu yang kalau dipikir-pikir normal aja sih sebenarnya. Iya nggak sih? Jadi memboikot dengan secara tidak sadar tuh udah ada sejak dulu sebenarnya kan. Oh iya. Cuman karena memang sekarang momennya lagi begini, jadi orang yang mengganti produknya atau berhenti mengkonsumsi produk tertentu yang terafiliasi barusan tuh jadi seolah-olah memang movement boykot. Meskipun memang iya mungkin ada yang memang punya semangat buat melakukan itu karena memang untuk boykot gitu. Banyak juga. Ya, nah kalau gue ini kan lu juga pasti pernah baca satu komen di konten-konten mengenai boykot ini. Jadi banyak yang mempermasalahkan ketika banyak sekali terjadi boykot gitu ya, secara rame-rame di waktu yang bersamaan, berarti kan perusahaan akan goyang, penjualan mereka akan turun drastis, otomatis akan banyak layoff, bakal banyak yang terkena PHK. Lalu orang-orang tersebut menyalahkan yang memboykot. Lu setuju atau enggak? Gini, orang memboikot itu kan berarti salah satunya berhenti beli produk dia kan. Dia pindah ke produk yang lain kan. Iya. Dia pindah produk ke yang lain ya, yang karyawannya juga pindah dong itu. Simpelnya sih gitu. Cuman maksudnya kalau diafiliasiin, maksudnya atau kalau dikaitkan sama orang yang memboikot, ya itu balik lagi sebenarnya kan menghentikan
mengkonsumsi produk tertentu nggak melulu dalam rangka memboikot kan, bisa jadi karena bosan kan. Betul. Kebetulan bosannya ramenan. Ramean dan di waktu yang bersamaan. Jadi sama aja kan kasusnya, cuma karena memang sekarang isunya boikot karena itu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada event inilah, katakanlah nggak ada momen ini, semua orang ya berhak gitu. berhak kan. Kita ambil contoh misalnya ada satu tukang bakso, misalnya ada satu restoran bakso yang memang terkenal lah. Tapi ternyata ada satu hari sial banget tuh. Ternyata ada satu customer-nya discover kalau ternyata di dalam potongan dagingnya ada ekor tikus. Wow, Viral. iya. Kira-kira customer setia itu bisa berhenti tiba-tiba nggak? Berhenti. Itu sama kayak boikot nggak? Boykot. Iya, sama kayak boykot. Kurang lebih sama kan momennya. Dia customer berhenti mengkonsumsi produk A buat beralih ke bakso Panghenggar misalkan di Bandung yang tutup setiap hari Senin. Iya. Berarti secara tidak langsung lu bilang kalau lu nggak setuju, kalau lu disalahkan, misalnya lu sebagai orang yang boykot ya, lu disalahkan terhadap PHK yang terjadi. Kan maksudnya alasan orang menghentikan pembelian dia terhadap company kan punya alasan kan. Misalkan kayak gue nemu ekor tikus, kan itu beralasan. Betul. Misalkan yang lain misalnya yang lagi ramai sekarang, gue ilfil gara-gara gue tahu ternyata company ini terafiliasi sama negara tertentu misalnya. Kan itu ya itu mah hak personal kan sebenarnya. Jadi kalau nyalain orang lain ya lu harusnya nyalain diri sendiri dulu, kenapa lu terafiliasi. Tapi gini juga sih sebenarnya, ketika satu brand ini diboykot lah rame-rame sama masyarakat, lalu drop penjualannya, mestinya ya orang marketingnya mikir gimana caranya supaya tidak drop dan menyelamatkan company-nya dan karyawannya. Lu mikir kayak gimana caranya, karena itu pun yang terjadi di semua bisnis gitu loh. COVID kemarin gitu kan, COVID kemarin kita drop banget, gimana caranya kita untuk comeback, kan kita masa mau nyalahin COVID-nya gitu kan. Ya kan masa mau nyalahin COVID-nya, ya semua orang akhirnya menyelesaikan diri kan. Iya, gimana caranya buat survive ya. Gua rasa sih jangan langsung terburu-buru menyalahkan lu gara-gara boykot nih. Maksudnya ini gara-gara boykot salesnya drop. Iya, mestinya lu pikirin gimana caranya supaya orang tetap mau beli. Bikin statement apa kek, campaign apa kek. Iya, maksudnya tidak mudah, pasti tidak mudah. Kan Anda sudah bersenang-senang puluhan tahun dengan cuan yang luar biasa. Itu sekali-kali lah. Iya benar. Lagian ini juga sebenarnya jadi momentum untuk brand lokal punya panggung sih sebenarnya. Iya. Akhirnya saya mungkin akhirnya banyak brand yang memang kayak barusan kan gue akhirnya mendiscover ada merek minyak goreng Sip kan. Kaget. Belum begini udah dibilang sih bahwa dia kan, jadi waduh ada ternyata. Tapi pointless kan akhirnya banyak orang punya experience baru akhirnya ternyata. Oh iya ternyata ada juga produk lokal loh, ternyata punya kualitas yang nggak jauh beda misalkan. Ini kesempatan yang bagus banget kalau benar-benar kita mau manfaatin secara maksimal. Benar. Tapi kan ada juga narasi seperti ini. Apakah siap infrastruktur brand lokal untuk menerima limpahan customer, karyawan dari brand-brand besar yang tumbang? Ya. Gue yakin tidak. Kalau ngomongin siap tidak, karena kita nggak dikasih waktu buat siap-siap. Dalam jangka pendek nggak. Dalam jangka pendek itu pasti drop dulu, ambruk dulu. Benar. Tapi untuk jangka panjang yang lu bayangin, benar. Untuk jangka panjang itu akan bagus sekali untuk Indonesia gitu loh. Nah, jadi at least benar-benar jadi bukan idiom sih, maksudnya statement jadi raja di negara sendiri untuk company ya. Iya. Itu tuh benar bisa kejadian. Iya dong. Iya nggak? Kayak Korea Selatan misalkan. Betul. Korea Selatan itu tahun 1950-an yang mana? 1950-an itu dia itu perang saudara ya? Perang saudara yang bikin mereka jadinya drop banget. Ekonomi secara keseluruhan drop banget gitu. Dan akhirnya ya Korea Utara memilih untuk fokus di militer ya. Militer, lalu Korea Selatan ini dia industrinya dikencengin gitu loh. Akhirnya bikin otomotif, bikin elektronik dan lain-lain. Mereka bikin sendiri. Hasilnya sekarang benar. Betul. Luar biasa gitu kan. Ya begitu pun ini Indonesia mestinya momentum seperti ini. Gini loh, sebenarnya gue sih ya sama aja kayak pemerintah lah. Gue taat aja sama pemerintah. Pemerintah bilang ya bebas silakan mau boykot boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya gue juga sama dong. Karena pemerintah belum ada statement mengenai boykot itu kan. Harus boykot ini belum ada kan ya. Ya ada kemarin kan MUI. Ya.
Nah, pemerintah bebasin. Nah, kita juga ya bebas-bebas aja. Cuman kalau sikap gue, ya gue jadinya ilfil aja sama brand-brand yang terafiliasi tersebut gitu loh. Jadinya ya udah nih, momentum untuk brand lokal naik kita manfaatin. Yuk dropnya itu kita tahan bareng-bareng gitu loh. Ini bakal ada drop ini. Yuk kita tahan bareng-bareng yuk. Mestinya sih kalau kita semuanya bahu-membahu gitu ya, mesti bisa terlewati gitu loh. Karena ya gue nggak mau jadinya, aduh tapi nanti banyak yang di PHK, ya udahlah beli lagi produk-produk mereka deh. Ya kasihan juga produk lokalnya gitu loh. Ya yang udah siap-siap ya. Udah siap-siap kan kasihan tuh, udah ada pede gitu. Udah dandan rapi, jadi kan? Udah jadi kan? Ada kelihatan, wow. Iya kan? Maksudnya kalau misalnya kita kendorin dengan cara, nanti banyak pengangguran, nanti kasihan apa segala macam. Betul. Ya. Betul. Cuman enggak jadinya. Ya sudah, jangan diboikot. Yuk kita beli lagi yuk. Yuk kita belanja lagi ke McD yuk semuanya. Ya maksudnya lu mau beli McD nggak apa-apa. Cuman jangan jadinya narasinya adalah kalau lu nggak beli McD nanti karyawan McD dipecat. Gitu loh. Paham ya? Bener. Gitu. Jadi kalau lu mau beli McD beli aja nggak apa-apa. Gua pun kalau lu beli McD kita nggak jadi musuhan gitu. Ya. It's okay. Nggak ada masalah sama lebih sekali. ke maksudnya sikap personal aja kan. Sikap personal Jadi aja. mau mengganti produk A jadi produk B bebas. Bebas gitu. Tapi jangan sampai jadinya, wah lu nggak boikot, wah Pak Hunter ada yang di PHK ya gara-gara lu tuh. Nah, Jadi padahal enggak. Ya. Gitu lah. Enggak dong, maksudnya kan kayak gini. jangan bikin orang jadi ngerasa bersalah gitu ya. Iya, maksud gue jadi kayak, ada McD itu besar banget. Bray, besar banget. Kan di lokal itu ada CFC, Ya. Pemainnya gitu ya banyak. Ricis, di bawah-bawahnya lagi itu kan banyak banget. Apa Jatinangor, The Kriuk, banyak banget sih itu, banyak banget. Yang gak ada brandnya juga banyak tuh. Banyak, itu banyak yang enak loh. Bener. Itu banyak yang enak. Gue semenjak boikotan ini jadi mapai ya, coba itu. Banyak yang enak loh. Dan bahkan ada yang gue rasa sama enak, jadi bahkan lebih enak daripada fast food terkenal tersebut. Ayam goreng SPG kan? SPG. Nah, belum buat Anda yang belum bukan orang Bandung sih mungkin rada roaming ya. Oh iya juga. Kalau di Jatinangor ada di Bandung doang ya, Jatinangor. Bandung doang ada. Apa ya yang gua rasa enak itu Jatinangor, ayam bersih berkah yang baru tuh yang merah itu. Oh yang merah itu benar. Ayam bersih berkah itu enak. Labaik. Labaik ya. Di Kriuk. Labaik tuh bukannya brand bukan ada juga Labaik. Oh beda. Nah itu gua nggak tahu. Ada di Saudi ya? Yang di Saudi kan. Si itu tadi apa? Barusan terakhir gua bilang. Di Kriuk. Uki mau coba Bukan punya Uki dong, bukan punya Uki. Itu tuh enak. Kita jadinya tahu. Iya maksudnya ya kasihlah mereka kesempatan juga. Bener. Iya. Jangan maksudnya jangan nyuruh orang, lu jangan berhenti beli McD, kasihin karyawannya. Ini brand-brand yang banyak ini juga kan. Itu udah bertahun-tahun ke belakang kasihan loh, mereka tuh bedanya. McD itu baru kasihin sekarang. Iya, bener makanya ini kesempatan buat brand-brand lokal sih sebenarnya termasuk kita sebagai customer juga jadi akhirnya terbuka, banyak barang baru, banyak makanan baru misalkan itu juga jadi seru sih akhirnya. Iya, dan PHK yang mungkin gue nggak tahu udah terjadi atau belum, makanya belum mungkin nggak tahu ya. Pun kalau terjadi sebenarnya peran pemerintah itu di sana ya penting. Ya. Jadi jangan jadinya menuduh orang-orang yang boikot ini atau menyalahkan orang-orang yang boikot ini. Ya peran pemerintah juga penting di sini. Lagi kan salah satu program pemerintah lewat jajarannya itu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Nanti kalau ada orang yang nuduh kita gara-gara lu mau boikot nih karyawan, banyak yang di layoff nih. Ya kita juga bisa nyalahin kan. Apa lapangan pekerjaan nggak ada? Iya juga. Kan diciptakan. Iya diciptakan. Jadi benar-benar ini kan maksudnya untuk urusan kerjaan kalau di negara ini kan harusnya memang ada lah. Lagian kalau misalkan dicari pasti nemu kok kerjaan. Pasti. Ini ada lagi yang lucu. Ada statement. Kalau boikot tuh jangan nanggung. Nanggung arti? Total. Lu sekarang boikot di Starbucks, tapi lu masih pakai iPhone. Lu masih pakai YouTube. Lu masih pakai Instagram. Total semua. Mana? Silakan. Agak bingung sih itu ya. Jadi jebakan juga ya itu. Silakan.
Iya makanya balik lagi kayak barusan kan, ketika lu ini ngomong kayaknya orang yang ngomong bebas-bebas aja kan. Yang ngomong jadi sebenarnya iya, tapi kalau misalkan balik lagi ke yang kita omongin barusan, bebas-bebas aja orang mau boikot, silakan, enggak juga mungkin ya itu hak itu pandangan personal kan sebenarnya. Jadi gue juga sebenarnya bukan nggak bisa semua, ya memang sepakat kita juga nggak bisa semua 100% lepas. Betul. Karena memang masih ada maslahat dengan kita pakai yang barusan disebut gitu. Beberapa Beberapa itu karena belum ada substitute ya kan sebenarnya. Betul. Tapi at least untuk yang bisa diganti, ya kenapa nggak kita ganti? Betul. Bener nggak sih? Kan jadi gini, ketika lu tidak bisa meninggalkan semuanya, jangan diambil semuanya. Gue ulang sekali lagi. Ketika lu nggak bisa melaksanakan semuanya, at least jangan tinggalin semuanya. Iya. Ya kan? Iya. Misalnya gini, ketika lu tidak bisa meninggalkan semua produk-produk yang harus diboikot misalnya, maka jangan jadinya oh yaudah ambil aja semua, nggak gitu. Ya udah tinggalin yang lu bisa aja gitu. Nah benar. Ya kan? Iya benar. Benar kan? Atau dibalik juga sebenarnya sama aja sih. Iya benar. Iya gitu kurang lebih masuk gitu. Iya kan? Maksudnya ketika lu nggak bisa ninggalin semuanya, maka jangan jadinya diambil semuanya. Ya. Kalau yang versi lu gimana tadi? Iya kalau misalkan nggak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalin semuanya juga. Jangan tinggalin semuanya. Iya. Kenapa harus total kalau belum bisa total? Ya total juga berubah kan jadi masih ada ya total buat sejarah. Aduh. Iya maksudnya ketika ada 10 hal yang harus lu lakukan, lu baru bisa lakukan 3. Ya udah 3 itu jangan ditinggalin. Tetap lebih baik dilakukan 3 ini. Jangan malah jadinya karena gua baru bisa 3, jadi tinggalkan semuanya nggak usah lah. Kayak misalkan mau sholat, gue tapi belum bisa niat ini versi bahasa Arab nggak jadi sholat kan enggak kan? Iya. Langsung menjurus. Kayak terdeteksi dong jadinya. Aduh. Nah jadi kayak misalnya gini, ada orang-orang yang sholat itu 5 waktu ya yang fardu ya. Kenapa lu nggak sholat? Soalnya tadi subuhnya ketinggalan. Jadinya sholat yang lainnya dibablasin kan salah. Iya benar. Ya jadi subuh kelewat, yang lainnya udah sholat gitu loh. Benar. Jangan jadinya zuhur ditinggalin, asar ditinggalin, sampai isya ditinggalin gara-gara ya subuhnya udah kelewat. Nggak gitu dong. Lihat. Benar. Iya kurang lebih kayak gitu analoginya. Itu tepat sekali. Begitu. Jadi statement yang totalan tadi itu agak aneh sih menurut gue. Agak gitu mikirnya. Meskipun memang bebas terserah yang gitu. Cuman aneh aja. Kita juga punya versi sendiri kan. Iya. Punya versi sendiri yang memang ini kok lu berpendapat kayak gitu ya monggo. Tapi kita juga punya pegangan sendiri ya itu yang barusan. Kalau misalnya memang nggak bisa melaksanakan semuanya ya kenapa harus tinggalin semuanya? Iya. Lakukan aja semua punya. Betul. Kita belum bisa tinggalin Instagram. Kenapa jadinya harus menyalahkan hal-hal yang bisa kita tinggalkan? Iya. Gitu kan. Benar. Itu benar kayak gitu. Ya ini sih balik lagi ya. Ini terlepas dari ada isu boykot karena ada perang atau boykot karena apapun alasannya sebenarnya udah seharusnya produk-produk lokal itu dapat atensi lebih dari sebelum-sebelumnya. Iya. Nah sekarang kebetulan momennya ada nih. Momennya karena memang ada isu boykot produk luar yang terafiliasi sama negara tertentu. Jadi akhirnya ya udah lagi rame kan. Jadi semua beralih ke produk lokal misalnya atau produk pengganti. Betul. Dan yang seharusnya momen ini juga udah kejadian sebelum ada kejadian perang ini kan sebenarnya. Iya dan lu sadar nggak produk-produk lokal itu makin keren. Makin keren, makin banyak, makin bagus-bagus juga. Jadi gua rasa kan tadi kita sempat bahas ya ketika benar-benar boykot, orang-orang beralih dari produk-produk yang biasanya dibeli ke produk-produk lokal, itu pasti ada masa-masa drop. Nah, gua yakin masa drop itu nggak akan lama. Karena lokal tuh udah canggih sekarang. Produknya keren-keren, berkembangnya pesat-pesat. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah tidak akan lama-lama drop gitu loh. Bener. Comeback stronger itu bisa cepat gitu loh. Betul. Dan perputaran duit yang besar itu jadi kita lagi kan wah Masya Allah. Jadi orang-orang yang sering ngomong lokal pride ini waktunya membuktikan diri. Bener gak sih? Iya. Jadi ini kesempatan lah maksudnya buat kita bareng-bareng begitu. Jadi lanjut boykot. Gue sih ya kalau ternyata udah sip balik lagi ke minyak goreng. Thank you.